Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Balkis, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan topik komunikasi simpatik dan empatik. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, kemudian pengertian komunikasi simpatik dan empatik. Perbedaan keduanya, alasan mengapa kita perlu menjadi pribadi yang disenangi dalam berkomunikasi, serta bagaimana cara kita memahami keinginan orang lain dalam proses komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, pendahuluan. Kalau kita berbicara tentang komunikasi, sebenarnya komunikasi itu merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita berkomunikasi itu hampir setiap hari, baik dengan keluarga, teman, dosen, maupun orang-orang di lingkungan sekitar kita. Namun, komunikasi yang efektif sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan apa yang ingin kita katakan, tapi kita juga perlu memahami bagaimana perasaan dan perspektif orang yang sedang kita ajak bicara itu. Apalagi saat ini komunikasi semakin mudah dan cepat karena adanya teknologi. Tapi di sisi lain, komunikasi yang terlalu cepat juga itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan membuat hubungan antar individu itu menjadi renggang. Karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara simpatik dan empatik menjadi sangat penting, terutama supaya kita nggak cuma bisa menyampaikan pesan, tapi juga bisa memahami orang lain. Next. Oke, apa itu komunikasi? Nah, sebelum masuk ke komunikasi simpatik dan empatik, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud komunikasi itu. Secara sederhana, komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan, informasi, gagasan, maupun perasaan untuk mencapai pemahaman bersama. Jadi, komunikasi itu bukan hanya soal berbicara. Di dalamnya juga ada proses mendengarkan, memahami apa yang disampaikan, kemudian memberikan respon yang sesuai. Next. Oke, komunikasi simpatik. Nah, komunikasi simpatik ini merupakan bentuk komunikasi yang menunjukkan kepedulian, perhatian, dan dukungan terhadap kondisi atau perasaan orang lain. Contohnya, teman kita sedang mengalami kegagalan atau lagi ada masalah. Kita sebagai teman ya memberikan semangat atau dukungan kepada teman kita itu dengan mengatakan, aku turut prihatin ya, tapi jangan menyerah. Masih ada kesempatan lain kok, kamu bisa mencoba lagi, gitu. Jadi, dalam komunikasi simpatik, kita berusaha menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap apa yang sedang dialami orang tersebut. Nah, bentuknya bisa melalui ucapan, memberikan motivasi, atau menawarkan bantuan. Jadi, dengan begitu, orang lain itu bisa merasa diperhatiin dan nggak menghadapi masalahnya sendirian. Next. Oke, selanjutnya adalah komunikasi empatik. Nah, kalau komunikasi simpatik tadi lebih menekankan pada kepedulian dan dukungan. Sedangkan komunikasi empatik itu lebih menekankan pada kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi kita itu tidak langsung memberikan nasihat atau menghakimi orang tersebut, tapi kita coba memahami terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya dirasain sama lawan bicara kita gitu. Misalnya, ketika teman kita sedang banyak tugas, terus dia merasa tertekan nih, dia merasa stres, kita bisa bilang gitu kayak, aku ngerti sih kenapa kamu bisa ngerasa stres, ngerasa tertekan kayak gitu.
tugas yang kamu hadapi ya memang banyak, pasti cukup melelahkan. Seperti itu. Dari respon tersebut, kita tidak langsung memberikan solusi, tapi menunjukkan bahwa kita itu paham sama perasaan yang sedang dia alami. Nah, dengan komunikasi empatik, lawan bicara itu akan merasa lebih didengarkan, dipahami, dan juga dihargai. Next, bagaimana kita itu bisa menciptakan suasana komunikasi yang nyaman melalui sikap yang ramah, sopan, menghargai pendapat orang lain, dan mau mendengarkan. Nah, ketika seseorang merasa dihargai dan nyaman saat berbicara dengan kita, biasanya komunikasi juga akan menjadi lebih terbuka dan juga lebih nyaman. Nah, hal ini tuh dapat membantu mempermudah penyampaian pesan, kemudian mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, dan membuat hubungan interpersonal menjadi lebih harmonis. Nah, menurut Devito, sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain juga menjadi salah satu karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif. Next. Oke, kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif itu tidak hanya bergantung pada bagaimana cara kita menyampaikan pesan, tetapi juga pada kemampuan kita memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Jadi, komunikasi simpatik itu menunjukkan kepedulian dan perhatian, sedangkan komunikasi empatik itu lebih menekankan pada pemahaman terhadap pengalaman atau perasaan orang lain tersebut. Keduanya itu sama-sama penting karena dapat membantu membangun kepercayaan, mengurangi konflik, terus meningkatkan kerjasama, dan menciptakan hubungan interpersonal yang lebih harmonis. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membiasakan diri untuk lebih ramah, menghargai orang lain, mau mendengarkan, dan berusaha memahami sebelum memberikan respon. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik itu bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana orang lain tersebut merasa baik ketika berkomunikasi dengan kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi simpatik dan empatik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.